Sebenarnya kalau untuk motivasi saat ini lebih ke kalau kita sesama pemain logistik nih ya, pemain logistik sebenarnya kita bisa saling support. Tidak perlu bersaing yang tidak sehat. Kita bisa saling support ke antar pemain logistik meskipun sama-sama pemain kontainer, karena tidak semua orang itu, tidak semua pemain logistik kontainer itu melayani kontainer itu. Selamat sore, kembali lagi di Podlist, podcast logistik. Kali ini saya kedatangan salah satu tamu yang cukup luar biasa, namanya Pak Iqbal. Beliau dari perusahaan PT Nayaka Transportama. Selamat sore Om Iqbal. Sore Om Benny. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama Om. Om, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak. Minal aidin wal faizin. Mau lahir batin mumpung masih lebaran. Sami-sami. Pak Iqbal ini dari PT apa tadi Om? Nayaka Transportama. Nayaka Transportama ini kedudukannya di mana? Kalau kantor sekarang di Jalan Kan Bandeng, nomor 31 Perak Barat, Surabaya. Perak Barat, Surabaya. Ya. Ini Nayaka Transportama ini kan setaunya Benny, ini kan jenengan bergerak di dalam bidang pengiriman untuk kontainer ya Om ya? Betul. Kalau kita memang spesialisnya pengiriman domestik itu ke via kontainer. Hampir ke sering kirim kemana aja Om? Hampir ke seluruh yang ada kontainernya, pot-pot yang ada kontainer kita bisa. Contoh yang rutin kita ke Ternate, Manowari, Sorong, Nabire, Timika, Banjarmasin, Kendari, Gorontalo, itu yang rutin-rutin aja. Oke, jadi salah satu pelaku logistik di Indonesia, namanya PT Nayaka Transportama. Mereka ini melayani pengiriman atau delivery menggunakan MT atau menggunakan kontainer. Ya. Kontainer yang kan kontainer banyak Om, ada yang kontainer 20 feet, ada yang 40 feet. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang mungkin masih awam tentang logistik ya, nggak tahu kontainer itu apa sih, kayak gitu-gitu Om. Sebenarnya kalau kontainer ini dulu waktu awalnya kan belum ada kontainer, semuanya pakai kapal brickball, kapal lost cargo. Begitu masuk di era sekitar tahun 80-an itu sudah mulai ada kontainerisasi. Itu pengiriman barang mulai beralih dari yang awalnya orang ngirim langsung ke kapal, itu sekarang sudah mulai dialihkan ke kontainer karena lebih aman, lebih safety ya. Nah, kalau jenis-jenis kontainer ada 20 feet, kemudian 21 feet, 40 feet, 45 feet. Terus kayak misalkan barang-barang yang ukurannya over dimensi atau overload ya kan, bisa nggak sih kalau misalkan kirim kita itu pakai kontainer? Kalau over dimensi bisa. Pakai kontainer flat track. Pakai flat track ya. Flat track, tapi itu kontainer yang nggak ada dindingnya itu ya? Betul, dia cuma model rangka itu aja, rangka tanpa dinding. Gitu. Terus sama satu lagi kalau yang barang-barang berbahaya gitu itu Om, ada nggak sih kalau misalkan di pelayaran itu dibedakan, ini yang kasarannya kayak green food atau yang dangerous good yang merah atau apa gitu mungkin. Kalau selama ini saya rutin juga ngirim untuk dangerous Digicargo ya, kita biasa Digicargo, dangerous good cargo itu LPG, oksigen, asetilin itu yang rutin saya kirim. Ya, itu kita juga lapor ke pelayaran bahwa itu barang berbahaya, dan pelayaran yang akan urus untuk barang berbahayanya ke Sabandar. Ada perbedaan nggak itu harus diangkut pakai kontainer yang kayak gimana gitu? Mungkin dari warnanya atau mungkin ada label khusus? Oh enggak, kalau perbedaan kontainernya nggak ada, tapi perlakuannya yang berbeda. Nanti open door, kemudian dikasih stiker. Itu ada perlakuannya seperti itu. Oke. Terus Om Iqbal ini masuk jenengan tiba-tiba ada yang namanya PT Nayaka Transportama. Sejarahnya berarti. Iya. Gimana? Jadi dulu awalnya saya tahun 2005 itu kerja di PT Pelayaran Tempuran Mas, Temas TBK itu tahun 2005 sampai 2011. 2011, kemudian saya tahun 2012 bulan April tanggal 2 itu secara legalitas mendirikan Nayaka Transportama.
Kenapa pilih pilih bulan April itu? Mungkin ada bulan khusus atau gimana? Sebenarnya kalau bulan April enggak, karena urgenitas waktu itu mau masukin penawaran ke kita. Customer pertama itu di Trakindo waktu itu. Trakindo. Kebetulan ada teman yang incas di Trakindo. Alat berat itu ya? Betul, alat-alat berat sama spare part yang dikirim ke Kalimantan kebanyakan, ke area tambang. Itu awalnya. Jadi karena deadline untuk bikin legalitas ya? Betul. Jadi akhirnya pokoknya cepat selesai. 2 April itulah tercatatnya di akte gitu. Terus yang musim kayak gini nih Om, kalau misalkan orang-orang ini ya kan, kalau misalkan mau kirim barang via kontainer, ya, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi? Mungkin harus ada MSDA atau MSDA, apa gimana gitu? Sebenarnya kalau sekarang ya, kalau lagi pas ombak besar kayak gitu ya, kita general cargo pun kita selalu sarankan untuk insurans. Oke, jadi pakai asuransi. Pakai asuransi. Dan sekarang hampir semua pelayaran itu mengharuskan pakai asuransi. Bahkan ada satu pelayaran yang mereka sudah kerjasama dengan salah satu asuransi, itu sudah menginkludkan. Nanti kita kena tambahan cas untuk preminya. Oh, gitu. Jadi barang-barang kita sudah diinkludkan sama insurance. Nanti kita tambah cas preminya. Gitu. Oh, gitu. Dan jauh lebih murah. Itu juga jadi alternatif aman lah barang kita. Siap. Untuk PT Nayaka Transportama sendiri, karyawannya ada berapa kalau boleh tahu Om? Kalau sekarang 5. Sekarang 5. Jadi berkecimpungnya itu di dunia kontainer tadi, pengiriman via kontainer, nggak butuh karyawan banyak ya? Kalau saat ini sih memang kebutuhannya belum terlalu besar, karena kita juga karena sudah online itu tadi, jadi bisa diurus dari dalam kantor sendiri apa gimana? Iya. Jadi nggak perlu banyak orang operasional. Kalau operasional kita tiga orang, itu sudah saat ini sudah cukup untuk memenuhi load pekerjaan dari Nayaka Transportama. Saat ini udah cukup, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau loadnya bertambah besar ya kita akan tambah gitu. Iya. Paling sering tadi ke mana? Ke Kalimantan? Yang rutin Ternate, Timika, Manokwari, Sorong, Nabire. Itu yang rutin. Jadi teman-teman kalau misalkan ada barang mungkin susah mau kirim atau mau tanya-tanya, nanti bisa kontak ini Pak Iqbal dari Nayaka Transportama untuk kiriman kontainernya, nanti linknya ada di bawah, bisa kontak beliau. Jadi mungkin nanti bisa dibantu untuk delivery barangnya ya. Bisa, jadi bisa. Via ini kontainer pakai 20 feet atau yang 40 feet. Jadi selain barang-barang general cargo, Digi juga melayani, terus over dimensi pun juga bisa. Pakai flat track tadi. Pakai flat track ya. Jenengan dari tahun 2012 tadi? 12 ya. 2012 sampai sekarang 2021, berarti sudah hampir 9 tahun. 9 tahun. Suka dukanya yang dialami jenengan waktu di perusahaan Nayaka Transportama itu apa sih kalau misalkan dari laut ya ini ya? Laut. Apa? Kalau suka duka banyak. Kita pelaku bisnis pasti pernah lah mengalami naik turunnya siklus bisnis, pasti tahu lah ya. Kalau dari Nayaka Transportama pernah juga kita mengalami ya customer sudah kirim barang kemudian mereka tidak bayar, itu juga pernah kita alami, bahkan beberapa kali kita alami itu. Kemudian karyawan sudah kita bina, habis itu keluar masuk ya seperti itulah suka dukanya seperti itu. Kemudian kalau pas kita delivery door, kita pernah juga kejadian di Mamuju, itu truk kita jatuh. Truk kita jatuh, drivernya meninggal, kontainernya tapi masih ada di tebing, sama barangnya. Itu kontainernya rusak parah. Kita sampai sama pelayaran diminta ganti baru kontainer, dan kita komitmen ganti. Kayak gitu ya. Jadi risikonya ya semua ada risikonya. Susah nggak sih kalau misalkan mau terjun atau usaha di bidang transportasi kontainer itu kalau menurut Pak Iqbal? Sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak, karena kebetulan saya kan basicnya itu di pelayaran domestik. Jadi tadi di Temas ya. Di Temas itu jadi sudah ada basic-basicnya. Tapi kalau untuk
ekspor impor, saya tidak ada basic ke situ, jadi lebih mudah domestik menurut saya tapi. Jenengan ini ya servisnya domestik. Untuk ekspor impor belum? Ekspor impor belum, sampai sekarang belum karena memang tidak ada background ke sana. Oke, jadi yang dilayani khusus untuk domestik dalam negeri ya. Dalam negeri ya. Ini Om Iqbal itu di Nayaka Transportama, hal yang paling diwaspadai kalau misalkan untuk mau kirim barang via kontainer itu apa sih? Sebenarnya hal yang paling diwaspadai itu barang itu sendiri. Kita harus betul-betul tahu barang apa yang akan dikirim oleh customer. Itu harus kita declare. Syaratnya nih, kalau misalkan orang mau kirim menggunakan kontainer, ada syarat khusus nggak? Jadi, ibu barangnya harus, mohon maaf, harus di packing dulu atau kayak gimana gitu. Ada nggak sih yang metode kayak gitu? Kalau general cargo nggak perlu ada packing sebenarnya, karena di dalam kontainer itu jauh lebih aman, tidak perlu packing. Tapi untuk item-item tertentu yang memang, misal nih kaca, misalkan gitu, kaca kita harus wajibkan kaca itu sudah di packing kayu dari pabrik. Oke. Sudah di packing kayu dan kita sudah declare bahwa kaca itu no claim. Jadi kalau udah pecah, kita sebenarnya sudah declare bahwa kita nggak ganti itu. Kaca. Jadi harus paletnya harus rapi. Harus rapi. Biasanya dari pabrik sudah ada standarnya untuk kaca. Barang-barang yang kayak elektronik juga wajib mungkin ya. Elektronik kalau misalkan dia homogen, itu kita tidak perlu karena kita akan tata rapi, susun rapi seperti itu nggak perlu packing. Oh, jadi kalau misalkan jenisnya cuma satu, homogen, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada TV, ada kulkas gitu itu baru ya. Ya, itu kita biasanya paling nggak wrapping ya. Untuk menghindari mungkin ada kontainer yang bocor tapi kita nggak tahu, itu biasanya kita antisipasi pakai wrapping plastik itu. Di dunia logistik ini jenengan sudah cukup lama, mulai dari 2012 bikin perusahaan sendiri, terus ikut di perusahaan pelayaran di Temas tadi dari tahun 2005 sampai 2011. Oke. Ada nggak sih unek-unek atau mungkin yang pingin jenengan sampaikan mungkin ke teman-teman lah, mungkin untuk motivasi teman-teman juga yang ada di sana nanti mungkin yang lihat kita. Ya, sebenarnya kalau untuk motivasi saat ini lebih ke, kalau kita sesama pemain logistik nih ya, pemain logistik sebenarnya kita bisa saling support. Tidak perlu bersaing yang tidak sehat. Kita bisa saling support ke antar pemain logistik meskipun sama-sama pemain kontainer, karena tidak semua orang itu, tidak semua pemain logistik kontainer itu melayani kontainer itu. Jadi kasarannya mungkin punya kuota masing-masing ya. Jadi maksudnya punya kuota masing-masing itu dari pelayaran si A karena pengirimannya rutin, kamu punya space sekian kontainer dalam 1 bulan gitu, itu ada nggak sih? Enggak sih kalau itu. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita kalau rutin kontainer setiap bulan sudah ada memang yang rutin setiap bulan ada. Tapi kalau itu pembatasan tadi maksudnya? Iya, pembatasan. Dari pelayaran? Enggak ada. Kalau pelayaran bebas saja. Saran dari Pak Iqbal untuk teman-teman tadi, kalau bisa bersaing secara sehat. Betul. Bersaing secara sehat, terus saling support. Saling support. Sama kayak Pak Beni lah. Pak Beni biasanya kan juga bisa support juga kan? Iya, tapi saya kan tracking. Iya, kan saling support. Iya. Saling support ke Nayaka juga. Kalau kita biasanya saya sering tanya seperti itu ya, itu yang bisa dilakukan sih. Dan pastinya kita harus filtering juga, karena tidak semua pemain logistik itu juga amanah juga. Ada beberapa customer saya juga kena juga dari beberapa pemain yang kurang amanah dalam memegang kepercayaan customer. Ya, kita harus filtering itu juga. Oke, jadi pentingnya untuk saling bersinergi yang sehat mungkin ya. Betul, sinergi yang sehat lah. Sinergi yang sehat. Terus ada lagi mungkin yang mungkin pengen disampaikan? Kalau dinamikanya ya di kontainer itu sebenarnya lebih ke sekarang ya, akhir-akhir ini itu
ada perubahan dinamika dari pelayaran. Dulu pelayaran itu komponen-komponen dalam pelayaran itu hanya ocean freight. Dulu ocean freight, dokumen fee dan lain sebagainya, itu simple. Kalau sekarang sudah di breakdown. Ada THC, ada low sulfur surcharge, kemudian ada biaya cleaning, ada biaya maintenance kontainer, kemudian ada THC di pelabuhan tujuan, sehingga komponen biaya ini sekarang jadi besar. Dulu freight itu kalau kita di pelayaran, kita freight misalkan dapat TOP 30 hari gitu ya. Benar-benar freight kita diutangi sama pelayaran, tapi sekarang udah nggak bisa. Freight mungkin dapat TOP 30 hari ini, tapi THC harus tunai, LSS harus tunai, semua gitu ya, semua harus tunai. Jadi ada yang ini, maksudnya itu nggak semuanya bisa dibantu ya. Jadi harus ada yang tunai kayak bayar THC-nya, terus cleaning kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu gini Pak Benny, itu salah satu langkah pelayaran. Dulu kan istilahnya banyak ekspedisi warung kopian dulu di zaman tahun sekitar 2010. Maksudnya ekspedisi warung kopian? Jadi dia hanya modal handphone aja, modal handphone, nggak ada kantor, jadi ya mereka hanya modal itu. Tapi begitu ada masalah, pelayaran juga nggak terbayar, customer juga nggak terbayar, makanya difilterin. Jadi yang belum punya legalitas segala macem. Betul. Itu sekarang difilterin pakai itu juga. Dengan adanya komponen biaya yang sudah mulai tinggi, ekspedisi yang tidak punya legalitas, kemudian cash flow-nya juga belum kuat, mereka juga nggak bisa dapat TOP dari pelayaran. Seperti itu sekarang. Pak, monggo diunjuk dulu. Siap. Gua gak flu ini sedikit. Iya. Kesehariannya Pak Iqbal sendiri? Kalau sekarang kita market kebanyakan online. Marketnya online, full online. Offline sudah hampir 3 tahun kebelakang ini udah nggak pernah offline nggak pernah ya. Kiat-kiatnya sih Pak gimana Pak? Kalau kiat sekarang ini online ya. Kalau online kita manfaatkan sosial media, kemudian ads, bisa Facebook ad, bisa Google ad. Jadi mainnya digital marketing semua digital marketing. Sekarang sudah hampir 100% semua online. Jadi kalau offline effortnya terlalu besar dan agak susah kalau dibilang. Tapi lebih cepat pakai digital ya. Marketnya. Untuk marketnya lebih banyak dilihat orang pakai online tadi. Tapi untuk presentasi orang yang deal dalam marketing online itu juga butuh besar. Misalkan kita offline 100 bisa 2 yang deal. Kalau online ini butuh 1000 nih. 1000 orang yang tanya baru mungkin 2 atau 3 orang yang deal. Seperti itulah online. Gitu loh. Pak, aku minta sedikit wejangannya disampaikan ke masyarakat luas dong. Dikasih wejangan sedikit. Biar bisa sukses kayak jenengan. Aduh, kalau sukses tuh mestinya Om Benny. Nah, sopir-sopirku kata-kata bos ngono. Ini kalau dari Pak Iqbal monggo. Sebenarnya kata-kata ininya. Kalau ini kita menyangkut dunia logistik ya. Kalau kita mau eksis di dunia logistik sebenarnya satu aja sih, jaga kepercayaan customer. Baik itu antar vendor, antar sesama pemain logistik, itu satu-satunya yang bisa kita terapkan hanya jaga kepercayaan aja. Jenengan pemain kontainer juga tetap jaga kepercayaan sama konsumen. Betul. Hanya jaga kepercayaan aja yang diperlukan. Salah satu motivasi yang luar biasa ya. Jadi jaga kepercayaan. Itu penting sih. Kalau misalkan Anda mau langgeng, Anda mau awet, mau abadi, tetap jaga kejujuran, kepercayaan biar dipakai orang terus. Betul. Gitu ya. Betul. Mungkin cukup
dari kami sore ini. Terima kasih Om Iqbal atas waktunya. Terima kasih sama-sama Mas Benny. Sukses selalu. Amin. Best Logistik. Oke. Mantap. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di Podlist yang selanjutnya.